Prastawijaya, dan kali ini aku akan menjelaskan tentang program dan algoritma. Sebelumnya, aku merupakan mahasiswa Departemen Psikologi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 24011062. Nah, langsung aja. Konsep dasar dari pemrograman sendiri. Bahasa pemrograman komputer merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Bahasa ini terdiri atas aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer tersebut. Selanjutnya ada kelompok bahasa pemrograman. Kelompok bahasa pemrograman sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu ada object oriented language, ya sesuai namanya dia berorientasi pada objek, bagaimana aspeknya dan fungsinya. Selanjutnya ada high level language. High level language ini dia bahasanya lebih dekat ke manusia, kayak lebih deskriptif, lebih gampang dipahami oleh manusia gitu. Nah, yang middle level language ini dia sesuai namanya middle, dia antara manusia dan mesin. Jadi bahasanya di antara keduanya gitu, kayak gitulah. Selanjutnya ada low level language. Low level language ini dia lebih ke bahasa mesinnya. Nah, selama perkembangan bahasa pemrograman ada 5 generasi. Yang pertama itu generasi 1, machine language, yang dimana dia bahasanya ya sulit dipahami sesuai dengan namanya, dia lebih machine gitu. Biasanya ini tuh terdiri dari angka 0 dan 1, jadi ya sulit dipahami. Terus dia juga kalau dibikin secara manual biasanya sering terjadi kesalahan gitu. Nah, yang kedua ada assembly language. Assembly language ini dia biasanya ada simbol-simbol gitu kayak mov, add gitu kan, a, b. Nah, yang ketiga ada high level programming, kayak yang kita bahas tadi. High level programming ini dia bahasa tingkat tinggi yang dia lebih closer to human language. Nah, yang fourth generational language ini dia lebih fokus ke tujuan yang ingin dicapainya. Ini tuh biasanya digunakan untuk manipulasi data atau pembuatan laporan. Yang terakhir ada programming language based object oriented and web development. Ya, sesuai namanya dia based object oriented, terus lebih sering digunakan untuk web development. Nah, lanjut kita ke proses pembuatan program. Nah, selanjutnya kita ke proses pembuatan program. Yang pertama itu programmer akan nulis kodenya pada kode sumber atau source code pada text editor. Misalnya itu bisa Notepad, yang kemudian diubah menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi sama CPU-nya. Proses pengubahan source code menjadi bahasa mesin ini terdiri dari 2 macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Nah, bahasa pemrograman yang sering dipakai itu biasanya ada Python, JavaScript, atau CPP atau C++. Nah, kita lanjut aja ke algoritma. Algoritma itu merupakan kayak sistem yang udah disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya yang simpel itu bisa menyelesaikan masalah matematika yang simpel kayak mencari bilangan ganjil. Nah, contoh penerapan algoritma program itu ada 3 di sini. Ada Protean, Pearson-Ham, sama Morse-Pratt untuk mencari pola dalam teks. Nah, model penyusunan algoritma itu yang pertama itu ada pseudocode, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, tapi dia jadinya harus lebih deskriptif, lebih jelas, lebih terstruktur. Terus ada yang menggunakan diagram atau flowchart. Itu tuh menulis atau membuat sesuatu penulisan atau menyajikan algoritma berupa diagram yang menjelaskan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga itu menggunakan kalimat deskriptif. Menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa disebut dengan notasi alami. Dilakukan cara menuliskan instruksi yang dilaksanakan dengan bentuk kalimat deskriptif yang menggunakan bahasa yang jelas. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana menuliskan algoritma. Ini tuh yang pertama itu ada pseudocode ya. Nah, yang ini tuh ya sesuai algoritma penjumlahan. Nanti deklarasi build 1, build 2, hasil sama lain. Deskripsinya itu ada input build 1, build 2, bilangan 1, bilangan 2. Silimi. Selanjutnya ada hitung hasil sama dengan build 1, bilangan 2. Wait a minute.
baru tampilkan hasil selesai. Nah, kalau di flowchart itu biasanya sendiri start, input, process, output. Oke, that's it. Bye bye. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.